Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 Mia Al-Kindi akan menjelaskan apa sih itu daur biogeokimia dan macam-macamnya. Nah, daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman saya akan menjelaskan dua macam daur biogeokimia, yaitu hidrologi dan nitrogen. Materi siklus daur hidrologi. Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama. Menurut para ahli, total jumlah air di bumi mencapai 1,38 miliar kilometer persegi dan volume air ini jumlahnya sama tetapi senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus hidrologi tersebut. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses. Siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan gerimis, hujan es, dan kabut. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi sebelum mengenai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi tersebut bergerak secara terus-menerus. Untuk membentuk siklus hidrologi tersebut, terdapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya, antara lain evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Transpirasi adalah proses penguapan air dan tanaman melalui stomata atau mulut daun. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Kondensasi, proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu air di ketinggian atmosfer. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur nitrogen. Daur nitrogen ini merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju ke bumi dan terjadi secara berulang-ulang. Daur nitrogen ini mengubah nitrogen dari satu wujud ke wujud kimia lainnya. Nitrogen mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Karena apabila daur nitrogen berhenti, maka semua makhluk di bumi akan mati karena tidak ada cadangan nitrogen. Nah, kalian tahu nggak sih, sebagian besar daur nitrogen ini terjadi dalam tanah karena nitrogen yang ada di udara ditangkap oleh bakteri Rhizobium. Bakteri tersebut banyak terdapat di tanaman kacang-kacangan. Lalu bagaimana dengan daur nitrogen?
Yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi adalah proses di mana nitrogen yang terdapat di udara diubah menjadi amonia. Nah, mikroorganisme yang membantu proses fiksasi ini disebut diesotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dan juga hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan atau hidup bebas sehingga bisa memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen antara lain adalah Azotobacteracea, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, dan Rhizonium. 2. Nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk tahapan utama dari proses nitrifikasi yakni bakteri Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium serta mengubah amonia menjadi nitrit. Sedangkan untuk spesies bakteri lainnya seperti Nitrobacter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting mengingat nitrit adalah racun bagi tanaman. 3. Asimilasi. Proses selanjutnya, semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian modul atau 4. Amonifikasi merupakan tahapan di mana sisa-sisa tanaman dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang ada dalam tanah tadi akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan. Amonia dalam tanah tadi akan bertahan dengan wujud ion amonium. 5. Denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang merubah menjadi gas nitrogen inert berukuran kecil dalam tahapan daur nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Selama tahap respirasi, bakteri akan menjadikan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi anaerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Itulah tadi paparan dari teman-teman saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.